Kalau yang namanya bumbu ini netral dia. Salah kalau Anda bilang semuanya, ada yang bilang wah oregano itu kan untuk pizza, nggak bisa dong buat fried chicken. Loh buktinya saus tomat dipakai buat bakso, bisa kita pakai buat fried chicken. Iya kan? Orang kalau makan bakso pakai saus tomat kan, tapi bisa kita pakai buat fried chicken. Makan fried chicken pakai saus tomat. Nah, jadi jangan terpaku ke sana. Kalau memang itu bagus, menghasilkan sesuatu yang bagus, nggak ada salahnya kita coba. Jadi gunakan bumbu penyedap, cari aja di warung-warung, di pasar-pasar, minimarket, supermarket, tanya pelayannya, Mbak, beli bumbu penyedap ada nggak? Oh banyak, tinggal pilih. Nah, kalau mau dipakein ketumbar Pak, di mana yang harus kita pakein? Kalau Anda mau menggunakan ketumbar, gunakan ketumbar ini di bagian marinasi, ya. Jadi pada saat membumbuin ayam itu kasih ketumbar, masuk garam, masuk micin, masuk bumbu penyedap, kasih ketumbar, aduk. Gitu. Kalau di tepung bagaimana Pak? Mau dipakai ketumbar? Boleh, tapi sedikit, jangan banyak-banyak. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Karya Cipta Media Channel. Mudah-mudahan hari ini antum semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun juga. Dengan aku Yudi Baskara yang selalu setia menemani Anda, ya. Di kesempatan yang baik ini, di kesempatan yang berbahagia ini, aku ingin berbagi lagi ya. Namun sebelumnya aku mengucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe ya, udah setia dengan Karya Cipta Media Channel. Mudah-mudahan hari ini antum akan lebih baik daripada hari kemarin. Ya, kalau Karya Cipta Media Channel ya seperti ini kontennya, tentang ayam goreng fried chicken. Ya, dikhususkan untuk Anda yang ingin buka usaha fried chicken, baik itu yang lokal maupun semi global. Lokal ini biasanya yang ada di kaki lima gitu loh, atau yang ada jual-jual di jalan-jalan ya. Kalau yang semi global ini yang semi permanen ya, bukan semi permanen ya, seperti Kentucky tapi dia di bawahnya lagi gitu loh. Jadi lokal punya, seperti Hisana, Sabana Fried Chicken, Yanto Fried Chicken, Rizky Fried Chicken. Pokoknya ini semuanya ya. Tapi itu nggak jadi masalah, yang penting ilmunya. Yang dari manapun Anda, bentuk apapun Anda usaha, tipenya seperti apa, yang penting lancar. Senang bisa berbagi dengan antum. Di kesempatan hari ini, sama seperti hari-hari kemarin, saya akan berbagi lagi. Nah, kali ini saya ingin berbagi mengenai apa sih bahan-bahan yang perlu dipersiapkan saat kita akan membuka ayam goreng fried chicken, atau saat kita akan membuat fried chicken. Jadi bahan-bahannya apa yang perlu kita persiapkan ya. Jadi ini kita perlu tahu nih ya. Jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Misalnya antum berniat atau ada rencana ingin buka fried chicken, atau ingin menggoreng ayam fried chicken di rumah. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan ya? Yang paling utama yang harus Anda persiapkan adalah ayam. Ayam ini udah pasti karena kita akan menggoreng ayam ya. Tapi bukan cuma sekedar ayam ya. Ayam apa yang perlu kita persiapkan? Ya udah jelas ayam negeri atau ayam broiler. Kalau ayam kampung kayaknya nggak mungkin lah. Bisa sih, bisa kita menggoreng ayam fried chicken dengan ayam kampung, tapi dagingnya keras ya, harganya juga mahal. Jadi yang perlu kita persiapkan adalah ayam broiler atau ayam negeri. Nah, ukurannya berapa? Apa sembarang ayam ukuran kecil? Iya, sembarang ayam. Kalau buat makan sendiri sembarang ayam bisa aja ya. Tapi lebih bagus, idealnya itu ukurannya 1 kilo ya, atau 1,1 atau 1,2. Itu aja batasnya ya. 1 kilo ini mau dipotong berapa? Mau dipotong 8
mau dipotong 9, mau dipotong 10, mau dipotong 12, itu terserah Anda untuk yang akan membuat fried chicken di rumah. Nah, yang pertama ayam yang harus Anda persiapkan. Kemudian setelah ayam, apalagi bahan yang paling penting? Tepung. Tepung juga ini harus Anda persiapkan. Nah, tepung ini banyak macamnya. Ada tepung tapioka, ada tepung maizena, ada tepung beras, ada tepung singkong, ada tepung terigu. Jadi yang perlu Anda persiapkan adalah tepung terigu. Nah, tepung terigu ini juga ada macam-macam, ya. Ada tepung terigu protein tinggi, ada tepung terigu protein sedang, dan ada tepung terigu protein rendah. Nah, saya sarankan Anda gunakan tepung terigu yang berprotein sedang. Nah, ini cocok buat ayam fried chicken. Tapi bukan berarti kalau Anda menggunakan protein tinggi atau protein rendah tidak boleh, ya silahkan saja. Cuman rekomendasi dari saya, gunakanlah tepung terigu protein sedang. Karena ini adalah tepung terigu yang lazim dipakai oleh franchise global. Pokoknya mantap dah. Kemudian ayam sudah, tepung sudah, minyak. Ini Anda perlu mempersiapkan minyak lagi nih. Kalau menggoreng sesuatu emang harus pakai minyak. Nggak perlu goreng, nggak mesti goreng ayam ya. Goreng ikan, goreng tahu, yang namanya goreng-goreng pasti pakai minyak. Termasuk goreng fried chicken. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, minyaknya apa Pak? Merek apa yang harus saya beli? Nah ini kan, gunakan minyak padat atau minyak beku kalau perlu. Jadi kalau Anda ingin menghasilkan sesuatu yang baik, yang bagus, belilah minyak padat. Oh, minyak padat mahal Pak. Beli aja 2 kilo, beli aja sekilo, 2 kilo lah, cukup untuk menggoreng 1 ekor ayam, ya. Kalau nggak ada minyak padat, minyak cair. Tapi minyak cair yang gimana Pak? Yang 2 kali penyaringan. Nah, ini rekomendasi dari saya, ya. 2 kali penyaringan, ya Anda cari sendirilah mereknya yang 2 kali penyaringan, merek apa saja, yang penting 2 kali penyaringan. Cari itu di supermarket, di minimarket, itu bagus dia. Jadi minyaknya dia tidak cepat hitam. Memang betul 2 kali penyaringan asli. Saya udah coba, ya. Nah, ukuran minyaknya kalau 1 ekor gunakanlah 2 sampai 3 liter. Nah, gitu. Kalau mau pakai 4 liter juga nggak apa-apa, kebanyakan, tapi ya 2 sampai 3 liter kalau untuk atau 2 sampai 3 kilo untuk ayam 1 ekor kalau Anda memasak, gitu ya. Ayam sudah, tepung sudah, minyak sudah. Sekarang tinggal bumbunya. Waduh, Pak, bumbunya apa, Pak? Kalau kita membuat goreng ayam fried chicken ini, bumbunya pertama garam. Ini udah pasti. Di mana-mana orang masak pasti pakai garam. Garam ini untuk apa, Pak? Ini pertanyaan bagus nih. Garam ini bisa Anda gunakan untuk marinasi, juga bisa Anda gunakan untuk pencelupan, juga bisa Anda gunakan untuk penepungan, ya. Jadi kalau ayamnya mau dimarinasi harus pakai garam, tapi jangan banyak-banyak. Ada ukurannya. Lihat di Karya Cipta Media Channel, ya. Yang ini nih, cara memarinasi ayam. Kemudian setelah garam apa lagi, Pak? Micin. Apa perlu pakai micin? Ya, itu relatif ya, opsional katanya. Kalau micin ini tinggal terserah Anda mau pakai micin atau enggak. Tapi kalau untuk di rumahan nggak pakai micin nggak masalah. Mungkin Anda alergi dengan micin. Tapi kalau untuk jualan itu udah pasti harus pakai. Kenapa? Karena ciri khas fried chicken ini ayamnya harus gurih. Gitu. Di mana-mana ayam fried chicken itu pasti gurih, ya. Maaf, saya minum dulu, aus. Jadi micin ini opsional, mau dipakai boleh, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Untuk rumahan, tapi kalau untuk usaha wajib pakai. Kalau nggak pakai orang makan cuma sekali aja ya. Kemudian setelah micin apa lagi, Pak? Bumbu penyedap. Bisa ini Anda gunakan bumbu penyedap. Mereknya apa, Pak? Macam-macam bumbu penyedap itu mereknya ya. Ada Royco, ada Masako, ada Knorr,
ada ini dan ada itu. Jadi gunakan bumbu penyedap, cari aja di warung-warung, di pasar-pasar, minimarket, supermarket, tanya pelayannya, Mbak beli bumbu penyedap ada nggak? Oh banyak, tinggal pilih. Kemudian apa lagi? Ketumbar. Opsional kalau ketumbar ini. Mau pakai ketumbar bisa, nggak pakai ketumbar bisa. Nah kalau mau dipakai ketumbar Pak, di mana yang harus kita pakein? Kalau Anda mau menggunakan ketumbar, gunakan ketumbar ini di bagian marinasi, ya. Jadi pada saat membumbuin ayam itu kasih ketumbar. Masuk garam, masuk micin, masuk bumbu penyedap, kasih ketumbar, aduk. Gitu. Kalau di tepung bagaimana Pak? Mau dipakai ketumbar? Boleh, tapi sedikit, jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena ini bisa mempengaruhi warna bagi Anda yang untuk usaha. Kalau untuk di rumahan nggak apa-apa, nggak masalah. Fungsinya ketumbar itu apa sih Pak? Wangi, harum, gitu aja. Jadi digoreng dia ada wangi-wanginya. Gitu kan. Kemudian apa lagi Pak? Selain ketumbar, bawang putih. Bawang putih ini wajib. Ya. Nggak opsional ini, harus. Kalau Anda tidak menggunakan bawang putih, tidak ada sedap-sedapnya. Ya, dia termasuk penyedap juga ini. Terus ada wangi-wanginya juga kalau kita pakai bawang putih. Nah, saya mau tanya lagi Pak, bawang putihnya ini bawang putih bubuk atau bawang putih asli? Nah, kalau untuk marinasi gunakan bawang putih asli. Tapi kalau untuk ditepung gunakan bawang putih bubuk. Nah gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu mau bikin di rumah, gunakan aja di blender aja bawang putihnya. Kalau 1 ekor ya sekitar 9 siung, 8 atau 9 siung lah di blender, ya kan? Blender, baru masukkan ke yang tadi, bumbu tadi, campuran tadi. Itu. Cuma emang kalau kita pakai bawang putih yang asli, jangan heran kalau ayamnya itu nanti agak sedikit kebiru-biruan. Karena itu pengaruh getahnya ya. Bukan berarti ayam itu jelek, memang begitu. Jadi ayamnya ini nggak cerah dia, karena pengaruh getah bawang putih itu, gitu ya. Kemudian setelah bawang putih apa lagi Pak? Oh saya mau pakai lada hitam Pak, bisa nggak? Oh bisa, pakai lada hitam. Tapi di mana Pak makainya? Khusus marinasi. Jadi kalau Anda mau marinasi, pakai lada hitam. Kalau di tepungnya gimana Pak? Ya kalau mau pakai bisa, tapi jangan banyak-banyak. Ya itu juga bikin harum juga ya. Lada hitam. Jadi kalau kita pakai lada hitam ini saat digoreng emang harum ya baunya. Cuman kalau untuk jualan dari warnanya ini tidak cerah ya. Gitu. Kayak Kentucky itu pasti pakai lada hitam karena dia warnanya ini kadang-kadang suka tidak cerah. Kemudian apa lagi Pak? Lada putih. Boleh nggak saya pakai lada putih? Boleh ya. Buat di mana itu? Di mana saja. Mau di marinasi bisa, mau di tepungnya juga bisa. Gunakan lada putih. Fungsinya siapa sih lada putih Pak? Lada putih ini penyedap juga ya, supaya lebih sedap, supaya lebih enak, supaya lebih wangi dan lain sebagainya. Gunakan lada putih dan ada pedas-pedas sedikit kalau kita menggunakan lada putih. Ya. Kemudian Pak, saya sering lihat di YouTube misalnya, ada yang bikin fried chicken pakai oregano. Bisa nggak Pak kalau saya pakai oregano? Wah bisa. Kalau Anda mau tambah oregano, tapi ini opsional. Mau dipakai bisa, enggak juga nggak apa-apa. Lah, fungsinya oregano itu apa Pak? Dia penyedap juga, ya, supaya harum, supaya wangi, itu aja. Jadi kalau kita pakai oregano ini, baunya harum, daunnya ini bikin harum, ayam goreng saat digoreng, gitu ya. Nah, jadi opsional. Kan oregano ini untuk pizza Pak. Kok buat ayam goreng? Mana bisa Pak? Yo. Bisa aja, apapun bisa kita pakai buat fried chicken ini ya. Nah, tidak hanya terpaku pada satu masakan. Kalau yang namanya bumbu ini netral dia. Salah kalau Anda bilang, semuanya ada yang bilang, wah oregano itu kan untuk pizza, nggak bisa dong buat fried chicken. Loh buktinya saus tomat dipakai buat bakso, bisa kita pakai buat fried chicken. Ya kan? Orang kalau makan bakso pakai saus tomat kan? Tapi bisa kita pakai buat fried chicken. Makan fried chicken pakai saus tomat. Nah, jadi jangan terpaku ke sana. Kalau memang itu bagus, menghasilkan sesuatu yang bagus, nggak ada salahnya kita coba. Oke? Kemudian basil Pak.
saya juga sering dengar istilah basil. Boleh nggak kita pakai basil? Boleh aja. Saya udah coba itu. Oregano, basil, crushed thyme, ya. Ini bahan-bahan yang katanya bisa digunakan untuk membuat fried chicken. Tapi yang intinya kalau Anda membuat fried chicken yang tadi itu semua opsional ya. Oregano, basil, crushed thyme, crushed thyme. Itu opsional ya, mau dipakai mau enggak. Tapi yang penting itu garam, micin, bumbu penyedap, ketumbar, lada hitam. Nah, itu penting itu. Lada biasa, bawang putih. Nah, ini yang utama ya buat ibu-ibu yang bikin di rumah. Terus bahan-bahan tadi kan bahan bahan makanan. Kalau bahan pakaian kira-kira yang akan kita gunakan untuk membuat fried chicken itu apa aja gitu kan? Pasti Anda juga tahu. Yang harus dipersiapkan bahan pakaian. Bahan pakaian ini seperti panci. Nah, gunakan panci. Kalau Anda menggoreng fried chicken sebaiknya gunakan panci. Ya, kecuali Anda dalam jumlah besar, masaknya banyak, bisa Anda menggunakan penggorengan, ya. Lebih bagus menggunakan panci jadi ayamnya itu tenggelam. Gitu. Kalau menggunakan penggorengan dia nggak tenggelam. Kemudian yang kedua minyak goreng. Ya, bahan pakaiannya minyak goreng. Nah, ini penting, minyak goreng tadi udah kita sebutkan. Kompor. Nah, usahakan kompornya kompor mata 1000. Nah, ini lebih baik. Kemudian sutil. Apa itu sutil? Itu loh yang buat goreng-goreng. Nah, terus penyaringan minyak. Nah, penyaringan minyak yang ada panjang itu, penyaringan minyak manual. Nah, itu bisa. Kemudian baskom. Nah, kemudian capitan, kemudian termometer suhu itu juga perlu. Kemudian wadah atau baskom itu juga perlu Anda persiapkan. Kemudian ayakan tepung, nah itu juga Anda persiapkan. Kemudian basket itu baskom yang bolong-bolong ya. Nah, kalau baskom ini bisa Anda gunakan 2 ya, satu untuk tepung, satu untuk pencelupan. Oke teman-teman, nanti kalau kurang jelas bisa lihat di deskripsi. Buat ibu-ibu, emak-emak yang membuat ayam fried chicken, kira-kira itu persiapannya. Oke? Kita ngopi dulu.